Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dari kitab Qadha Turas. Sekarang kita akan masuk kepada zakat harta tijarah atau harta dagangan. Jadi harta dagangan itu ada zakatnya. Orang yang berbisnis itu ada zakatnya. Kalau mau dagangannya berkah, maka harus dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Langsung saja kita mulai. Harta tijarah adalah harta yang sengaja diputarkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi hartanya itu emang sengaja dibeli atau dimiliki hanya untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Niat pertama itu untuk mencari keuntungan, memang untuk berdagang. Dan yang dimaksud di sini adalah selain dari emas ataupun perak. Nah, jadi harta dagangan yang di sini dimaksud di sini adalah selain emas dan perak. Nah, kalau misalkan ada orang berdagang emas dan perak, dagang emas dan perak, zakat apa yang dikeluarkan? Maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat emas dan perak, bukan zakat dari dagangan emas dan perak tadi. Paham ya? Karena zakat tijarah ini hanya berlaku untuk selain emas dan perak. Misalkan apa? Misalkan berdagang makanan atau berdagang hewan selain hewan yang wajib dizakati, misalkan bebek atau ayam. Nah, itu ada zakatnya semua. Kemudian ketentuan tijarah yang dizakati. Jadi apa? Harta dagangan yang ketentuannya itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang dibahas. Yang pertama adalah berbentuk materi yang diperdagangkan, tidak berupa harta yang wajib dizakati. Paham ya? Jadi kemarin kita belajar tentang zakat-zakat dari hewan ternak, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, harta karun, emas dan perak. Nah, zakat tijarah ini adalah zakat yang dikeluarkan selain zakat-zakat yang kemarin disebutkan. Selain emas dan perak, selain sapi, selain kambing, selain unta, selain kurma. Paham ya? Selain itu semua. Apabila yang diperdagangkan berupa harta yang wajib dizakati, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah yang dahulu sempurna nisabnya. Jadi misalkan dia itu berdagang dagangan kambing misalkan. Kambing ini kan wajib dizakati dari apa? Dari zakat hewan ternak. Bukan hanya harta dagangan, tapi emang orang ini meniatkan untuk mendagang, memperjualbelikan kambing agar mendapatkan keuntungan, maka yang wajib dizakati pertama kali atau lebih dahulu adalah zakat yang sempurna nisabnya. Kalau sempurna nisabnya sudah ada di kambing, kalau sempurna nisabnya sudah ada di zakat hewan ternak, maka kambingnya dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan nisabnya itu sudah pertama itu datang pada zakat tijarah, maka zakat tijarah yang dikeluarkan nisabnya, zakatnya. Semisal harta tijarah tersebut berupa 40 kambing dan belum mencapai satu nisab di akhir haul tijarah atau di akhir tahun ketika berdagang selama 1 tahun tadi, maka yang dikeluarkan adalah zakat hewan, bukan zakat tijarah. Namun apabila jumlah kambing 39 dan mencapai satu nisab di akhir tijarah, maka yang dikeluarkan adalah zakat tijarah. Nah, ini ketentuannya. Jadi lebih mana dahulu nisabnya itu keluar? Di zakat hewan atau di zakat tijarah? Yang lebih dahulu, nah itu yang dikeluarkan zakatnya. Tapi apabila keduanya mencapai nisab secara bersamaan, maka yang dizakati adalah materi, bukan tijarahnya. Jadi misalkan ada orang ini dagang kambing, beli kambing emang niatnya untuk berdagang. Kemudian sampai satu nisab, sampai satu haul,
ternyata bersama-samaan kedua-duanya untung, baik itu di materi atau zakat hewan ternak ataupun zakat tijarahnya. Maka bagaimana? Maka yang dikeluarkan adalah zakat hewan ternak untuk kambing, bukan zakat tijarahnya. Seperti ketika jumlah kambing ada 40 dan mencapai nisab di akhir haul tijarah, maka yang wajib dikeluarkan adalah zakat hewan, bukan zakat tijarah. Yang kedua, harta yang ada diniati untuk diperdagangkan pada awal kepemilikannya. Jadi syarat yang kedua untuk zakat tijarah adalah harta yang dia punya untuk diperjualbelikan itu dari awal diniatkan untuk apa? Untuk diperdagangkan. Paham ya? Jadi misalkan adik-adik ini mau berdagang ayam. Paham? Terus adik-adik beli ayam. Nah, awal beli ayam ini memang niat untuk apa? Untuk diperdagangkan, untuk mendapatkan rebeh atau keuntungan. Maka besoknya ketika sudah mencapai haul dan nisab itu wajib dikeluarkan zakat tijarah. Karena apa? Karena di awal itu sudah diniati untuk berdagang. Berbeda misalkan adik-adik ini beli barang untuk disimpan, kemudian ketika pertengahan tahun misalkan karena nggak ada duit diperjualbelikan. Nah, ini berbeda lagi hukumnya. Paham ya? Yang ketiga, harta yang ada didapat dengan jalan transaksi jual beli, tidak dengan jalan memperoleh warisan ataupun hibah, kecuali apabila harta tersebut diperdagangkan dengan disertai adanya niat. Jadi barang misalkan ayam yang dibeli untuk diperdagangkan, ini mendapatkan ayamnya tersebut dengan jual beli. Jadi adik-adik ini mengeluarkan modal untuk membeli ayam tersebut sehingga nanti ayamnya diperjualbelikan. Paham ya? Jadi ayamnya ini atau barang yang lain yang diperdagangkan ini didapat dengan hasil jual beli atau transaksi, bukan dari warisan. Misalkan ada dia mendapat warisan 1000 kambing misalkan, maka tidak wajib dizakati. Karena apa? Karena hasilnya itu dari warisan, bukan dari jual beli atau dari hibah pemberian. Maksudnya apa? Ada orang nih memberikan adik-adik ini misalkan 10 mobil, misalkan 10 mobil, maka tidak wajib dizakati. Tetapi kecuali apabila harta tersebut diperdagangkan dengan disertai adanya niat. Misalkan dia mendapatkan warisan tadi 1000 kambing, terus dia niatkan warisan tersebut untuk diperdagangkan, maka ini wajib zakat. Kalau tidak diniatkan untuk diperdagangkan, tidak wajib zakat. Begitu juga apabila misalkan ada ini hibah, dihibahkan atau diberi 10 mobil, diniatkan untuk berdagang, maka wajib dikeluarkan zakat tijarahnya. Kalau misalkan nggak diniatkan untuk zakat tijarah, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Jadi niat mendapatkan barang tersebut itu hasil jual beli, bukan dari transaksi yang lainnya. Yang keempat, harta yang ada tidak ditukarkan menjadi emas maupun perak di tengah-tengah haul dengan kadar kurang dari 1 nisab. Jadi murni harta dagangan. Keuntungannya juga seperti itu, diputar terus. Untung dibelikan lagi, untung dibelikan lagi, untung dibelikan lagi barangnya. Jadi diputar. Paham ya? Jadi bukan ketika untung dibelikan emas, bukan seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak ada tujuan untuk disimpan atau digunakan selain niaga atau perdagangan di tengah-tengah haul. Jadi nggak ada niatan. Misalkan ada ini mau menjual, beli kambing untuk dijual, tapi entar nanti di pertengahan tahun kambingnya itu disimpan sendiri, diternak sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, maka nggak wajib zakat. Karena apa? Niatnya nanti di tengah haul udah bukan untuk berdagang lagi. Atau misalkan ada ini punya kambingnya misalkan sampai 1000, kemudian mau diperjualbelikan sehingga jadi barang tijarah, bukan zakatnya zakat hewan ternak. Tetapi di pertengahan haul
kambing ini sudah tidak diperjualkan lagi. Karena apa? Karena misalkan sedang terlilit hutang, untuk membayar hutang maka dijual semua, maka ini apa? Tidak wajib dizakati. Karena apa? Di pertengahan tahun tadi itu niatnya sudah berubah. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu haul, yaitu sudah mencapai 1 tahun. Haul maksudnya itu yaitu mencapai 1 tahun dengan ketentuan harus mencapai nisabnya juga di akhir haul. Jadi selain ada haul atau mencapai 1 tahun, itu juga ada nisab. Nisab itu apa? Kemarin batas, yang ketika batas itu sudah terpenuhi maka zakat itu wajib dikeluarkan dengan menekan jumlah nisab emas dan perak. Nisabnya harta dagangan ini sama dengan harga dari jumlah dari zakatnya emas dan perak. Nisabnya sama dengan nisabnya emas dan perak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/4 dari 1/10 nilai nominal yang ada, yaitu sama dengan zakat emas dan perak nukur tadi. Selanjutnya seputar zakat tijarah. Yang pertama, perhitungan harta dagangan dilakukan di akhir haul dengan harga pasaran dan dinominalkan harta tersebut dengan mata uang yang menjadi modal untuk membeli harta tersebut. Jadi harta dagangan yang dikeluarkan zakatnya itu dihitung ketika sudah mencapai akhir tahun, sudah mencapai 1 tahun, dan hitungnya itu ada di akhir tahun. Dihitungnya itu dengan harga pasaran. Harga pasarannya berapa? Nah, itu dikeluarkan baru zakatnya dari modal tersebut. Kemudian yang kedua, laba atau keuntungan yang didapat di pertengahan tahun dikumpulkan dengan modal dan tidak perlu menunggu setahun lagi selama tidak ditukar emas dan perak. Kemudian setelah ditukar keuntungannya di tengah pada setahun ditangguhkan pada setahun berikutnya. Misalkan sudah untung di pertengahan tahun, kemudian pertengahan tahun itu diberikan dagangan lagi, kemudian dagangan itu diperjualbelikan lagi, maka ini zakatnya tetap dijadikan satu, walaupun tadi itu ada jual beli lagi, jual beli lagi, jual beli lagi. Nah, ini dihitung tetap menjadi satu nanti di akhir tahun, bukan menjadi dipisah-pisah zakatnya. Kecuali ketika keuntungan tersebut dibelikan emas dan perak, maka emas dan perak ini dihitung dari apa? Dari dibelikan yang emas dan perak tadi. Paham ya? Sekarang kita kembali di contoh. Yang pertama, awal berdagang bermodal 100.000 misalkan. Kemudian dibelanjakan barang dagangan. Jadi 100.000 itu dibelikan barang dagangan dan niatnya emang untuk berdagang. Dan di akhir tahun menominalkan hal tersebut dengan memperoleh 120.000, kemudian baru dikalkulasi. Paham ya? Berarti untungnya itu ada 20.000. Nah, itu semuanya 120.000 dikalkulasi, dihitung-hitung zakatnya itu berapa. Ini hanya contoh. Yang kedua, awal berdagang bermodal 100.000 kemudian dikelola. Dan bila ditotal bersama keuntungannya maka berjumlah 120.000 sebelum 1 tahun kurang dari sebulan. Keuntungan penjualan sebesar 20.000 ditukarkan menjadi emas dan perak, maka di akhir tahun yang dizakati hanya harta sebesar 100.000. Berbeda dengan yang pertama. Kalau di pertama itu semuanya 120.000 yang dizakati, tetapi yang kedua hanya 100.000. Karena apa? Kemana 20.000-nya ini? Kenapa nggak wajib dizakati? Karena 20.000-nya ini dibelikan emas dan perak. Itu contohnya. Makanya di akhir tahun yang dizakati hanya sebesar 100.000 yang merupakan modal awal. Sedangkan yang 20.000 ditangguhkan selama setahun dan dihitung mulai dari waktu ditukarkan menjadi emas dan perak, baru tahun kedepannya itu ditukarkan atau dikeluarkan zakatnya. Ini adalah tentang zakat tijarah, perdagangan. Jadi harus dipahami apabila adik-adik ini mau berdagang atau mau apa, maka dihitung keuntungannya itu. Paham ya? Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.